Sahabat-sahabat pelangi kehidupan, salam jumpa, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Kali ini saya menjumpai sahabat-sahabat dari Jembatan Polkadot. Tempat ini ada di perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Boyolali. Tepatnya ini perbatasan antara Desa Windu Sabrang dan Desa Wonolelo. Wonolelo masuk kecamatan Sawangan, Magelang. Windu Sabrang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali. Saat ini saya tidak ingin mengulas mengenai Jembatan Polkadot. Saya pernah menguploadnya dalam program Pelangi Kehidupan beberapa episode yang lalu. Tetapi saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk merenungkan bahwa kita masih ada di bulan November. Bulan November oleh tradisi Kristiani, terutama Katolik, diangkat sebagai bulan arwah. Karena setiap tanggal 2 November memang kita memperingati hari raya semua arwah beriman. Dan selama bulan November, lazimnya kita menggunakannya untuk menghormati para arwah beriman. Menghormatinya dengan berdoa dan menggunakan waktu khusus untuk mengenang para arwah beriman itu. Nah, kita masih ada di dalam bulan November. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita pun jangan lupa untuk memberikan penghormatan kepada para leluhur kita yang sudah hidup mulia di surga, untuk kita sapa, kita hormati, dan kita kenang melalui doa-doa kita. Beberapa waktu yang lalu juga sekelompok imam-imam di daerah Magelang di Kabupaten Kedu juga mengadakan doa bagi para arwah beriman yang ada di Kerkov, itu makam dari tempat di mana orang-orang dimakamkan di situ. Kerkov itu bahasa Belanda yang artinya adalah tanah lapang atau halaman gereja, yang kemudian dipakai dalam istilah berikutnya sebagai tempat untuk kuburan atau makam orang-orang Belanda. Salah satu kerkov yang menarik adalah di Muntilan. Di sana dimakamkan beberapa imam atau pastor atau romo yang di masa lampau itu ikut menjadi pionir bagi tumbuhnya iman kekristenan di daerah Magelang. Ada Romo Van Lith, kita kenal sebagai seorang imam yang membawa pendidikan di Muntilan di Jawa Tengah dan juga membawa kekatolikan melalui pendidikan. Ada juga Romo Sanjoyo yang wafat sebagai tanda kutip martir, dan juga ada banyak imam dari Yesuit yang dimakamkan di tempat itu. Bahwa di tempat itu juga digunakan sebagai makam kardinal pertama di Indonesia, yaitu Kardinal Justinus Darmo Yuwono PR. Sebenarnya ada beberapa tempat yang dikenal sebagai kerkov atau makam atau pekuburan yang dulu awalnya adalah digunakan untuk orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda, tetapi kemudian menjadi makam Katolik. Sebut saja kerkov di Mendut, tidak jauh dari Muntilan, tidak jauh juga dari kompleks Candi Mendut. Ada juga kerkov di Ambarawa, ada juga kerkov di Girisonta, di mana menjadi tempat makam bagi para imam-imam Syarikat Yesus, dan juga beberapa tempat lain. Kerkov sekali lagi adalah bahasa Belanda yang arti awalnya adalah halaman gereja atau lapangan yang cukup luas
yang kemudian dipakai sebagai tempat pekuburan atau makam bagi orang-orang Belanda. Dan sekarang ada banyak tempat di mana makam-makam yang oleh umat Katolik digunakan sebagai tempat peristirahatan, tetapi di tempat itu juga kita mengenang melalui doa-doa dan bahkan juga Ekaristi. Pertanyaannya adalah, mengapa gereja Katolik merasa perlu untuk memperingati hari raya semua orang beriman? Atau mengapa merasa perlu untuk memberikan peringatan secara khusus? Setidaknya saya menghayati apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13, ada judul yakni kasih atau madah kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Tapi coba diperhatikan pada ayat yang ke-8. Di sana ditulis, kasih itu tidak ada batasnya, atau kasih itu tidak berkesudahan. Ini artinya apa? Kasih yang sejati itu tidak ada hentinya, tidak ada batasnya. Kematian tidak boleh menghentikan kasih dan cinta kita kepada sesama. Itu sebabnya gereja Katolik sungguh meyakini penghormatan, mengasihi sesama tidak berhenti ketika saudara kita sudah meninggal. Ketika ia sudah hidup di dalam kemuliaan abadi, kasih kita harus tetap kita persembahkan, yakni melalui doa-doa kita. Itu sebabnya maka tradisi menghormati, mengenang saudara kita sudah berpulang itu sungguh dijaga di dalam gereja Katolik. Bahkan secara khusus menjadikan 2 November sebagai hari raya peringatan semua arwah beriman. Dan bulan November bahkan juga diangkat sebagai atau dimaknai sebagai bulan arwah beriman. Merenungkan tentang para arwah beriman, para leluhur, saya ingat yang selalu dan senantiasa dipesankan oleh Swargi Romo Gregorius Utomo yang cukup lama ngasto atau berkarya di paroki Tias Dalem Ganjuran, paroki Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran. Beliau pernah mengatakan seperti ini, bukan hanya pernah, berulang kali mengatakan seperti ini. Orang yang sudah meninggal itu sejatinya lebih hidup daripada yang masih hidup. Dalam bahasa Jawa lebih sangat bisa dirasakan maknanya. Wong sing wis sedo kuwi sejatine luwih sugeng tinimbang sing isih urip. Orang yang sudah meninggal itu sejatinya lebih hidup daripada yang masih hidup di dunia ini. Mengapa? Karena ketika manusia sudah dipanggil dan hidup di dalam hidup abadi, maka saudara kita itu sudah mengatasi kehidupan keafanaan manusia di dunia. Sudah tidak lagi mengalami kesementaraan, hidup di dalam keabadian. Karenanya mereka-mereka itu hidupnya hanya di dalam alam kemuliaan bersama para kudus di surga. Karenanya sudah sewajibnya ketika kita mengenang para arwah, kita juga memohon restu dan doa para leluhur itu. Kita yakin dan percaya bahwa para arwah beriman, para leluhur itu menjadi pendoa bagi kita yang masih di dunia ini. Di dalam bahasa Jawa ada istilah yang amat-amat indah. Wong sing wis sedo kuwi dadi talanging berkah tumrap wong sing isih urip. Orang yang sudah meninggal itu menjadi aliran air yang bisa mengantarkan berkat bagi kita yang masih hidup. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi kita sekali lagi untuk senantiasa mengenang para arwah beriman, memuliakannya, berdoa. Itu adalah sapaan kasih kita dan sapaan penghormatan kita kepada para leluhur yang sudah meninggal. Semoga
bulan November di tahun 2021 ini sungguh menjadi bulan arwah, bulan yang indah bagi kita untuk mengenang dan untuk bersujud, untuk menyapa, menghormati leluhur kita, entah itu orang tua, ayah, ibu, atau itu kakek, nenek, atau siapapun yang pantas untuk kita hormati, kita kenangkan, dan kita sapa. Dari kawasan Jembatan Polkadot di perbatasan Dusun Wonolelo dan Wintu Sabrang di Magelang ini, saya Romo Stefanus Istodo Harjo mengucapkan selamat menjalani kehidupan kita, dan semoga kita tetap selalu memiliki hati untuk mengasihi dan mencintai tiada batas kepada sesama kita, apalagi dan juga kepada para leluhur kita yang sudah meninggal. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.